Saudara-saudari, remaja-remaji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasih, selamat malam. Sikai koisiu sika kinban songai CMF, sika sien tokoh. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur karena pada petang hari ini sesuai yang Engkau tentukan, Engkau telah memimpin kami untuk ber-CMF di petang hari ini. Kami serahkan kiranya persekutuan ini dapat memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Karena ayat yang akan kita baca sangat panjang, maka kita hanya menyanyi satu lagu. Lagu sekolah minggu. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom, Laut Merah? Bagaimana cara Musa? 3, 2, 1. Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Berenang, berkapal, berterbang, bukan. Berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belalah air Laut Kolsom, demikian dia lewat. Karena lebih dari 30 ayat, jadi masing-masing kalian membaca 5 ayat. Mulai dari Kimberly ya. Semua ayatnya sudah ada di sini. Kita membaca dari kitab Keluaran ya, pasal yang ke-14. Mulai dari Kimberly, 5 ayat. Silakan Kimberly, dipegang talinya. Keluaran 14 ayat 1. Silakan Kimberly. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut di depan Baat Zevonlah. Kamu harus berkemah di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan jantung Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku supaya orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah jantung Firaun dan pengawai-pengawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya.
Demikianlah Tuhan mengeraskan jantung Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang teracung. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel melayangkan pandangannya. Terjadilah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka mereka membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah gunanya engkau berbuat demikian terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, biarkanlah kami bekerja pada orang Israel, Orang Mesir. pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berjalan terus." 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. 17. Tetapi sesungguhnya aku akan mengeraskan jantung orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat tanpa kesempatan bagi yang satu untuk mendekati yang lain. Lalu Musa mengeluarkan tangannya, mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu terjadi tanah kering, maka terbelah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
urutlah tanganmu ke atas laut, supaya air terbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan mereka yang Dan orang mereka berkuda. yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, menyerang pagi, berbalik air laut ke tempatnya. Semula sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan menyampaikan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun dari mereka tidak ada yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok untuk mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati berbantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel, oleh orang Israel perbuatan besar yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Oke, silakan. Selesai ya. Nah, mari kita belajar dari Kitab Keluaran pasal 2. Maaf ya, Keluaran pasal berapa? 14. Yang tadi kita sudah baca. Berapa ayat? 31 ayat. Panjang ya. Nah, kita akan belajar 10 pelajaran rohani. 10 pelajaran rohani. Saya sudah menyiapkan naskahnya ya untuk dibawa pulang. Silakan nanti dibagi ya, dibagikan di naskah ini. Bagaimana cara orang Israel menyeberangi Laut Merah atau Laut Kolsom? Kenapa diberi nama Laut Merah? Ada Laut Mati, ada Laut Merah, ada Laut Tengah. Nah, mari kita lihat. Laut Merah, menurut beberapa orang yang tidak percaya Alkitab, mereka mengatakan itu bukan laut dalam, tapi rawa-rawa besar. Jadi orang Israel berjalan di laut yang dangkal karena mereka tidak percaya Alkitab, tidak percaya mujizat. Masih ingat mujizat? Berapa mujizat yang Tuhan lakukan di Mesir? Berapa? 10. Mulai dari air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, sampar, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, kematian anak-anak sulung, dan kita belajar ada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Nah, jadi pada saat orang Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Mereka minta emas, mereka minta perak, diberi oleh orang-orang Mesir. Bukan Tuhan mengajarkan orang Israel untuk merampok, bukan. Tapi
Apa alasannya? Masih ingat? Apa alasannya? Betul, mereka sudah bekerja sebagai budak tidak dibayar. Itu hutang dari orang Mesir. Nah, tetapi waktu mereka keluar, lubuk jantung orang Mesir itu senang memberikan mereka. Tapi tiba-tiba setelah mereka keluar, apa yang terjadi? Wah, mereka tidak punya lagi pembantu di rumah yang biasanya bekerja untuk mereka. 600.000 loh kepala keluarga meninggalkan Mesir. Kamu bayangkan loh. Ekonomi Mesir itu langsung ambruk. Langsung apa? Tidak pernah Mesir itu menjadi bangsa yang besar lagi. Tolong dicatat ya. Sejak saat itu Mesir sampai hari ini menjadi negara yang terbelakang. Jadi kalau kita hidup tidak sesuai firman Tuhan, sudah menyaksikan banyak mujizat Tuhan, tidak mau bertobat, lubuk jantungnya jadi keras, bahaya betul. Tuhan begitu hantam, habis dia. Seperti Mesir. Saya pernah ke Mesir. Orang Mesir itu lebih miskin dari Indonesia. Apalagi dibandingkan Israel. Israel itu kaya raya. Kaya raya. Nah, waktu mereka sudah berjalan menuju ke tanah Kanaan, mereka harus lewat Laut Merah. Tidak ada kapal yang akan menyeberang berapa juta orang? Saudara Ayong, 600.000 kepala keluarga, jadi berapa juta bersama anak? 600.000 kepala keluarga, berapa? Berapa juta? Kali 4. Bayangkan 2,5 juta orang sampai 3 juta orang menyeberang Laut Merah. Siapa yang pernah naik kapal laut? Buat berapa orang tuh kapal laut? Gak pernah. Pernah 3.000 orang. Jadi perlu berapa kapal? 1.000 kapal. Ini bukan pekerjaan main-main loh. Yang kita baca tadi, yang kita pelajari tadi, itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan siapa? Yang bisa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, sekarang pekerjaan Tuhan apa? Termasuk sekarang kita belajar firman. Banyak orang tidak menghargai firman. Nah, Tuhan sekarang terus bekerja. Apa buktinya dia bekerja? Dia mengajarkan kita firman. Mengerti? Jadi kita yang belajar firman lebih penting daripada kita mendengarkan pidato dari Presiden Donald Trump. Mana yang lebih penting? Donald Trump tuh bilang, saya blok Selat Hormuz. Seluruh dunia goncang begini. Dia bilang, saya serang Iran. Wah, Iran. Semua pemimpinnya mati. Itu suara manusia loh. Ini suara Tuhan. Nah, ini kita lihat, Laut Merah bukan Laut Rawa. Catat ya. Banyak orang yang tidak percaya. Kita mengatakan, itu bohong, Alkitab bohong. Orang Israel itu tidak lewat laut yang dalam. Mereka lewat rawa-rawa. Yang kedua, mereka bilang itu laut memang, tapi dangkal. Tetapi laut itu sesungguhnya dalam. Laut apa? Nah, sekarang kenapa disebut Laut Merah? Kenapa laut mati? Ada laut namanya laut mati ya. Karena tidak ada ikan hidup di dalam laut mati. Saya pernah ya di laut mati. Itu berbaring seperti di atas kasur. Karena kadar galamnya tinggi sekali. Dan tidak ada yang namanya kayu bisa tenggelam di situ. Termasuk belian akan timbul. Paham? Laut mati. Karena seluruh air sungai Yordan masuk ke situ. Gak pernah keluar. Mati. Seperti kita kalau masuk terus kan pecah nih perut. Kalau kita terima gaji itu gak pernah kasih persembahan, pecah hidup kamu. Paham? Jadi kita terima uang dari Tuhan, kita wajib memberikan 1/10 persembahan pada Tuhan. Ingat baik-baik ya, kalau enggak pecah. Pecah apanya? Perutnya. Seperti laut mati. Jadi waktu itu, Laut Merah itu satu fenomena. Ada yang mengatakan,
Karena waktu matahari terbenam, warna lautnya jadi merah. Jadi apa? Atau ada ganggang yang dipantulkan sinar matahari sehingga laut itu menjadi merah. Atau di dalam laut itu banyak ikan kakap merah. Jadi ada beberapa alasan ya. Nah, jadi orang Israel menyeberangi Laut Merah itu bukan rawa-rawa raksasa, tapi betul adalah laut yang dalam. Nah, jadi waktu laut itu dibuka lebar begini ya. Kalau kita pernah menonton film ya tentang Musa, itu filmnya hanya membuka laut itu selebar dari sana ke sini 8 meter. Kalau 8 meter, 3 juta orang nyebrang, macet dia apa? Macet. Jadi film itu salah apa? Salah. Jadi dibuka seberapa lebar? Berapa lebar? Langsung beberapa kilometer, sebanyak orang Israel di pinggir pantai itu semuanya bisa maju. Tidak ada istilahnya macet. Paham? Selanjutnya, 10 pelajaran. Yang pertama apa? Sudah kita pelajari sebelumnya. Tabur tuai. Ya, saya pernah mengajar tentang tabur tuai di SD Kristen Kalvari. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Di mana-mana seperti itu. Rajin pangkal pandai. Betul? Hemat pangkal kaya. Itu peribahasanya. Apa yang kamu tabur, kalau kamu menabur kebaikan, kamu menuai kebaikan. Kalau kamu menabur kejahatan, kamu akan menuai kejahatan. Bahkan dikatakan, siapa menabur angin akan menuai badai. Itu di zamannya Soeharto. Ada seorang Kristen berani menulis buku seperti itu. Siapa berani menabur angin, dia akan menuai badai. Nah, Firaun, nanti kita lihat ya, dia membawa pasukannya dengan rakyatnya mengejar bangsa Israel untuk ditangkap balik, dijadikan budak lagi kan, enak kan? Masa pekerja kita tiba-tiba pergi kan, proyek-proyeknya sudah macet kan? Mereka mau orang Israel kembali lagi. Jadi Firaun itu membawa 600 kereta bersama pasukan berkudanya dan bersama rakyatnya mengejar bangsa Israel. Dibikin lubuk jantungnya jadi apa? Keras. Jadi apa? Keras. Sudah dikasih tulah ya 10 kali. Dia tak kapok. Nah, hukum tabur tuai itu jangan lupa ayatnya. Galatia 6 ayat 7. Mari kita baca. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firaun masih ingat? Dia memberi perintah kepada para bidan. Kalau lahir anak laki-laki, cekik mati. Tapi 2 bidan yang bernama Siprah Puah nggak berani. Dan Tuhan memberkati mereka. Dan mereka ditanya Raja Firaun, kenapa bisa seperti itu? Mereka punya alasan. Bahwa mak-mak Israel itu kuat. Nggak seperti mak-mak Mesir. Mak-mak Israel itu sebelum kami datang, bayinya sudah lahir. Jadi Firaun yang jahat tidak habis akal. Gimana caranya dia membasmi orang Israel? Dia bilang, setiap anak laki-laki yang lahir, lempar ke sungai Nil. Supaya dimakan buaya. Perempuan, simpan. Perang juga begitu loh. Laki-laki, bunuh habis. Perempuan, simpan. Jadi budak. Jadi selir. Itu Firaun. Jadi apa yang dia tabur, menenggelamkan bayi-bayi orang Israel termasuk Musa. Masih ingat bagaimana cara Musa diselamatkan Tuhan? Masih ingat? Sudah 3 bulan tidak bisa lagi disembunyikan. Dibuat apa? Kotak dari daun pandan, dikasih damar dalam luar sehingga tidak tenggelam, dimasukkan ke dalam kotak itu, dialirkan pagi-pagi di sungai Nil. Pada saat putri Raja Firaun mandi, dilepaskan dan kakaknya bernama Miriam melihat dari tempat yang jauh. Tiba-tiba Musa nangis
Terus putri Firaun mengambil bayi Musa dan Tuhan membuat lubuk jantungnya, timbul belas kasihan. Dan dia pungut Musa menjadi anak angkat. Diberi nama Musa. Apa arti nama Musa? Diangkat dari air. Tolong tulis. Diangkat dari air. Jadi Tuhan dengan sengaja membesarkan seorang pemimpin yang akan membebaskan umatnya yang diperhamba dengan mengirimkan anak kecil itu ke istana Firaun. Hebat nggak Tuhan? Top. Kalau kamu ikut Tuhan ya, top. Kalau tidak mau ikut Tuhan, habis kayak Firaun. Nah, jadi karena dia sudah banyak membunuh bayi-bayi Israel yang dilempar ke sungai Nil, sekarang dia akan menuai. Dia akan mati tenggelam di bukan lagi sungai Nil, tapi Laut Merah, Laut Kolsom. Pelajaran pertama. Hukum tabur tuai. Kenapa? Karena ada yang namanya keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Siapa yang berbuat baik akan diupahinya, siapa berbuat jahat akan dihakimi, dihukum oleh Tuhan. Pelajaran kedua. Lubuk jantung Firaun itu dibikin keras. Dibikin apa? Keras. Coba baca. Dalam Roma 2 ayat 5. 1, 2, 3. Jantung yang terus-menerus dikeraskan terhadap teguran Tuhan akan berujung pada kebinasaan yang tiba-tiba. Jadi begini, kalau kamu ditegur, tidak mau bertobat, sekali hantam KO. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan jantungmu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan pernyataan penghakiman Allah yang adil. Ingat ya. Jadi Allah itu dia adil. Dia ingin semua orang bertobat. Dia tidak ingin ada satu manusia pun masuk neraka. Dia tidak ingin. Ngerti? Kalau kamu ditanya apa keinginan Tuhan? Dia ingin semua manusia masuk surga. Sehingga kita waktu berdosa tidak langsung dihukum mati. Dikasih kesempatan hidup. Supaya apa? Supaya kita berubah, bertobat. Ngerti? Nah, Roma 2:5. Pelajaran ketiga. Mereka sudah sampai di pinggir Laut Merah. Mereka ngomel sama Musa. Musa, kamu jahat betul loh. Kami kan enak-enak tinggal di Mesir, kerja dengan orang Mesir, dapat makan, kalau mati dapat kuburan. Kenapa sekarang kamu ya mau menenggelamkan kami ke Laut Merah? Di belakang Firaun sedang mengejar, matilah kami. Tidak ada jalan keluar. Maju kena, mundur kena. Namanya apa? Jalan buntu. Tuhan sengaja loh membawa umatnya lewat laut. Jalan buntu disengaja oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena ketika tidak ada pertolongan dari diri sendiri, dari manusia, siapapun tidak bisa menolong, maka sumber pertolongannya hanya satu. Siapa? Tuhan. Mazmur 121, tulis. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tinggi kan? Dari manakah datang pertolongan? Pertolongan kita bukan dari presiden, bukan dari gubernur, bukan dari orang kaya. Dikatakan pertolonganku adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah berjanji akan memberikan jalan keluar kepada orang yang diizinkan mengalami kesulitan. Diizinkan apa? Mengalami kesulitan. Jadi kalau iblis diizinkan Tuhan mencobai kita, Tuhan kasih kita kekuatan. Sehingga pencobaan iblis itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, jangan kamu bilang, oh saya dicobai oleh Allah. Allah tidak pernah mencobai manusia. Kenapa? Kenapa Allah tidak pernah mencobai manusia? Kenapa? Karena dia maha tahu. Dia nggak main coba-coba. Paham? Siapa yang mencobai kita?
iblis. Makanya doa Bapa kami apa bunyinya? Janganlah mengizinkan kami dicobai iblis seperti Ayub. Kalau iblis tidak diizinkan Tuhan mencobai kita, tidak bisa dia bagaimana? Mengambil seujung rambut kita pun nggak bisa. Kenapa? Karena kita yang sudah percaya Yesus sudah dibeli dengan darah Yesus. Makanya kita sebagai orang tua harus secepat mungkin membawa anak cucu kita sejak kecil supaya sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah menjadi anak-anak Allah yang dibeli dengan apa? Kalau anak lahir kan darah mama kan, betul nggak? Betul tidak? Ada nggak anak lahir nggak ada darah mamanya? Nggak bisa. Pasti darah mamanya. Kalau kita lahir baru, darah siapa yang sudah ditumpahkan? Siapa? Yesus. Darahnya Yesus. Ingat ya, Allah berjanji kalau kita diizinkan menghadapi hal-hal susah, jangan kamu menyalahi pemimpin, jangan kamu menyalahi situasi, jangan kamu menyalahi orang lain. Tuhan ingin supaya kamu naik kelas. Naik apa? Naik apa? Kelas. Selanjutnya, pelajaran keempat. Nah, di gereja karismatik bahaya sekali. Mereka sering mengajarkan lompatan iman. Kayak kodok lompat gitu loh. Sebenarnya iman itu harus kita jalani langkah demi langkah. Seperti sekarang ini, kalau kamu nggak mau belajar firman Tuhan, iman kamu nggak akan bertumbuh. Langkah pertama, minggu ini belajar. Langkah kedua, minggu depan belajar. Itulah iman. Coba baca. Ibrani 11:29. Jadi peristiwa mereka menyeberang Laut Merah itu dicantumkan di Ibrani pasal 11 ayat 29. Mari kita baca. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah seolah-olah melintasi tanah kering. Jadi mereka yang pernah nyebrang laut yang kering hanya orang Israel. Mereka yang pernah nyebrang sungai kering hanya orang Israel, sungai Yordan. Nanti kalau kamu baca Wahyu, sungai Efrat akan dikeringkan juga supaya pasukan timur bisa menyeberang menyerang Israel. 200 juta pasukan. Siapa yang bisa mengeringkan sungai dan laut? Hanya Tuhan. Ini mujizat pada saat kita melangkah. Iman itu bukan sekedar perasaan, tetapi iman harus disertai dengan tindakan konkret untuk mentaati firman Tuhan. Berikutnya. Nah, jadi 2 Korintus 5:17 itu mengatakan kepada kita, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ingat ya, yang lama sudah berlalu. Kehidupan orang Israel di Mesir itu sebagai budak. Kita dulu sebelum percaya Yesus, kita diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh apa? Dosa. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita dibebaskan loh dari belenggu dosa. Sehingga sekarang kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita sekarang menjadi budak-budaknya Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Walaupun sekarang kita masih bisa jatuh dalam dosa karena kita lemah. Tapi kita kalau berdosa, cepat-cepat kita akan bertobat. Kalau zaman dulu kan, kita belum percaya Yesus, kita selalu menjadi hamba-hamba dosa. Jadi peristiwa mereka menyeberang Laut Merah itu boleh diumpamakan. Mereka sudah keluar dari Mesir, sekarang mereka laut itu memisahkan ya orang Mesir dengan orang Israel. Begitu mereka menyeberang ya, sudah ada garis pemisah yang begitu kentara. Jadi kalau kamu sudah percaya Yesus, orang harus melihat hidup kamu berbeda dengan kamu sebelum percaya Yesus. Kalau kamu bilang sudah percaya Yesus, tapi hidup kamu sama dengan yang dulu, aku masih seperti yang dulu, itu artinya belum percaya Yesus. Pelajaran yang keenam, Tuhanlah yang berperang untuk kita. 100% kalau kita dijahati, 100% pembalasannya adalah Tuhan yang lakukan untuk kita. Nah, ada kalanya ketika kita ditindas, kita diam. Kenapa diam? Karena Roma 12 ayat 19 itu kutipan dari kitab Amsal. Mari kita baca.
pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya begini, kalau orang benci sama kita nggak boleh benci sama mereka. Malah kita harus doakan musuh kita loh. Kelebihan orang percaya Yesus bisa berdoa untuk musuhnya. Berdoa untuk orang yang paling menyakitkan kita. Contoh, Yesus waktu disalib. Kalimat apa yang keluar dari mulut dia? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus dijawab tidak? Buktinya, penyamun di sebelah Yesus yang mengejek Yesus akhirnya sadar bertobat. Yang di bawah yang menombak Yesus, kepala pasukan, akhirnya bertobat. Dia mengakui sesungguhnya ini adalah putra Allah. Dia bersaksi. Nah, jadi kalau Allah yang membalas, kita tidak boleh dendam. Tidak boleh apa? Dendam. Kasih. Ya, kasih itu jangan A, B, C, D, E, G, H, I. Coba sebut ya. Jangan apa? A, B, C, D, E, G, H, I. 8. A. Tolong ditulis. Jangan angkuh. Jangan apa? 2. Jangan bual. Bual. Ya, orang miskin bilang orang kaya. Orang bodoh bilang dia sendiri pinter. Itu bual. C. Jangan cepat marah. D. Jangan dendam. Kalau kita disakiti, siapa yang bisa membalas untuk kita? Tuhan sendiri. Terus E, kira-kira apa? Jangan egois. G, jangan gagal sopan. Orang sering nggak sopan kan? Oke. H, jangan happy atas ketidakadilan. I, jangan iri. Jangan iri. Ada 7 harus. 7 harus panjang sabar. Harus apa? Apa itu panjang sabar? Panjang sabar itu sabar terhadap manusia yang tidak kita sukai. Itu panjang sabar. Ya. Apa panjang sabar? Sabar terhadap orang yang tidak kita sukai. Ditutup dengan yang ketujuh, sabar. Harus panjang sabar, harus sabar. Apa bedanya panjang sabar dengan sabar? Kalau panjang sabar terhadap manusia yang tidak kita sukai, tapi kalau sabar, tahan menderita. Apa sabar? Tahan menderita. Ya seperti intan. Sudah sering saya katakan, kalau intan itu 1 biji harganya bisa ratusan juta. Rumus kimianya karbon. Arang, rumus kimia juga karbon, tapi 1 kilo cuma 10.000. Kenapa? Karena arang begitu kamu pencet, jebol. Kalau intan, ditekan di bawah kerak bumi, dia tidak pecah. Artinya tahan menderita. Kasih apa? Panjang sabar dan sabar. Kasih harus baik. Harus apa? Baik, suka membantu. Suka apa? Membantu. Kenapa membantu? Bukan Tuhan nggak bisa kerja loh. Dia mau kasih kita kerja supaya apa? Supaya kita dapat upah. Dapat apa? Ngerti nggak ya? Kenapa Tuhan suruh kamu kerja? Melayani. Supaya kamu dikasih upah sama Tuhan. Kemudian kasih harus apa? Tanggung segala sesuatu. Apa? Tutup segala sesuatu. Artinya begini. Kita sanggup melaksanakan semua tugas Tuhan. Tanggung segala sesuatu. Terus percaya segala sesuatu, percaya semua firman Tuhan. Kemudian berikutnya apa? Harus berharap semua janjinya Tuhan. 7 yang harus. 7 yang harus ya. Nanti dengarkannya rekamannya ya. 8 yang jangan, 7 yang harus. Jadi kasih itu ada berapa? 15 kriteria. Ya, harus dihafal ya. Kalau kamu ditanya, kamu punya kasih gak? Oh ada. A sampai I. Yang harus ada 7.
Panjang sabar dan sabar. Selanjutnya, yang ketujuh. Di dunia ini, ada hal yang duniawi, ada hal yang surgawi. Paham? Orang dunia selalu melihat kantongmu tebal nggak? Betul nggak ya? Wajah kamu ganteng atau jelek? Cantik atau enggak cantik? Ya kan? Betul nggak? Jadi orang di dunia memandang muka. Memandang apa? Tapi Tuhan tidak memandang muka kamu, dia melihat lubuk jantung kamu. Jadi orang dunia yang pintar sekali, kalau dia tidak kenal firman, tidak kenal Yesus, di matanya Tuhan dia orang paling bodoh. Paling apa? Tapi kalau kamu dan saya sekolahnya nggak tinggi-tinggi, tapi tiap hari belajar firman, jadi kepintaran siapa yang ada dalam diri kamu? Ingat baik-baik, kepintarannya Tuhan. Setiap kali kamu belajar firman Tuhan, kamu membaca firman Tuhan, kamu dikasih pengertian oleh Tuhan, artinya Tuhan sedang mengajari kamu jadi orang yang berhikmat. Coba kita baca. Kitab 1 Korintus pasal 1. Ini kurangnya, tambahkannya 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri, menyombongkan diri di hadapan Allah. Saya tanya kalian, Yesus punya berapa murid? Kebanyakan mereka kerjanya apa sebelum ikut Yesus? Penangkap ikan. Dari mana? Kampung atau kota? Kampung. Itulah, Tuhan bisa memilih orang yang sangat sederhana untuk menjadi pelayannya yang diangkat paling tinggi. Ngerti? Asal apa? 2. 1, suci. 2, setia. 2 aja. Suci dan ya. Kuncinya hanya 2. Kalau kamu punya anak, dia suci, dia setia, udah. Tuhan akan memberkati dia. Kemudian yang ke-8. Ini penting ya. Tuhan menyertai orang Israel dengan mengirim apa? Tiang awan dan tiang api. Apa fungsinya tiang awan? Tiang api. Tiang api untuk menghangatkan. Tiang api untuk menerangi dan menghangatkan, tiang awan untuk melindungi. Ya. Untuk navigasi, untuk proteksi, untuk iluminasi, untuk transformasi. Masih ingat kan? 7 kan? Ada 7. Jadi, selain itu, apa buktinya Tuhan beserta kita? Maria. Di tangan kita ada firman Tuhan. Di tangan kita ada apa? Firman Tuhan. Dan ada janji yang begitu banyak di Alkitab. Janji yang diberikan termasuk di sini yang namanya amanat agung. Aku, Immanuel kan, gelar Yesus, akan menyertai kamu. Selalu, setiap zaman. Setiap apa? Ya, setiap zaman. Kalau kita sekarang kan hidup di zaman abad 21, Tuhan menyertai kita. Musa, di zaman sebelum Yesus lahir, disertai Tuhan setiap zaman. Mari kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi penyertaan Tuhan ini ada syarat. Ada apa? Syarat. Syaratnya apa?
kamu harus pergi. Yang kedua, memberitakan Injil. Kalau percaya dibaptis, kalau sudah dibaptis diajar firman. Seperti hari ini kan, diajar firman. Jadi kita bisa belajar firman itu tanda Allah menyertai kita. Ya, ada berapa perintah? Ada 4. Pergi, jadikan orang murid Yesus. Kalau tidak pergi, bisa nggak orang jadi murid Yesus? Nggak bisa. Kemudian setelah mereka percaya, baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian ajar mereka melakukan semua perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Dia selalu menyertai kita. Termasuk waktu dikejar oleh tentara Firaun dan Firaun. Apa yang Tuhan lakukan? Masih ingat nggak tadi pembacaannya? Tuhan bilang sama Musa, pakai tongkatmu, belah Laut Merah. Begitu dibelah, langsung tuh mereka bisa lewat. Jadi waktu mereka sudah berjalan di Laut Merah, karena lautnya lebar, jadi mereka dikejar oleh tentara Firaun dan Firaun. Apa yang Tuhan lakukan? Tiang awan pindah ke belakang, dari depan kan, pindah ke mana? Apa yang terjadi? Di tempat Israel terang, di belakang gelap. Dan malaikat Tuhan buat kereta mereka apa? Gak bisa maju. Sehingga mereka takut. Mau balik gak bisa balik, mau maju gak bisa maju. Memang Tuhan sengaja mau menenggelamkan mereka di Laut apa? Merah. Kalau mereka bisa balik, mereka udah balik loh. Paham? Mereka sudah apa? Gak bisa balik. Mau maju gak bisa, mau balik gak bisa. Karena tadi apa? Tabur tuai. Tuhan sengaja mau menghukum mati mereka semua di Laut Merah. Nah, ada orang yang mencari tahu di Laut Merah. Katanya sih, saya nggak tahu itu betul enggak. Ditemukan loh kereta-kereta Firaun di situ. Di Laut mana? Merah. 9. Nih, penting ya. Mereka lewat Laut Merah, dilindungi kan. Musuh mau maju nggak bisa. Kemudian di sebelah kanan kiri itu air laut tuh seperti apa? Tembok loh. Ini pemandangan yang nggak pernah kita lihat. Kok bisa ya air jadi tembok begini ya? Dipegang-pegang gini. Mungkin waktu dipegang bisa masuk air tangannya. Nah, dan apa yang terjadi itu? Mereka dipercik oleh apa? Air. Dipercik apa? Ya, jadi baptis itu bukan diselam loh, tapi dipercik. Jadi mereka di bawah lindungan Tuhan, air itu memercik mereka. Itu dikatakan ya, mereka menjadi pengikut Musa. Kalau kita dibaptis ya, dipercik dengan air, dituang dengan air, kita menjadi pengikut siapa? Kristus. Ini satu lambang. Kenapa begitu? Karena sudah ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 1-2. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Waktu mereka melintasi laut, mereka kena apa? Percik, bukan nyelam. Bukan apa? Bukan diselam. Terakhir, apa yang terjadi? Setelah kamu ditolong Tuhan, kamu harus bersaksi dan menyanyi memuji Tuhan. Wahyu 15 ayat 3 itu ajarannya apa? Mari kita baca sebagai penutup. Ini nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. 1, 2, 3. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Jadi kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita harus membalasnya dengan apa? Memuji namanya. Bagaimana cara memuji namanya? 3. 1. Sebut namanya dengan tepat. Sebut namanya dengan tepat. Kalau di Alkitab itu ada 365 nama-nama gelar dari Allah kita. Tidak ada agama yang lebih banyak nama-nama dan gelar Allah mereka dibandingkan nama-nama dan gelar-gelar dari Allah kita di dalam Alkitab. Berapa? 365 nama dan gelar. Sebut namanya. 2. Tiru sifatnya. Tiru. Yang ketiga, sebarkan, saksikan karyanya di Alkitab. Seperti hari ini kan kita mendengarkan
tentang orang Israel yang menyeberang Laut Merah, kita sudah tahu. Sampai di rumah kasih tahu kepada mereka yang tidak tahu. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami berbahagia karena dapat diberi kesempatan untuk mempelajari mujizat yang Kau lakukan kepada orang-orang Israel. Tetapi juga adalah kutuk yang Kau timpakan sebagai penghakiman penghukuman, sebagai hukuman kepada Firaun yang sudah banyak membunuh bayi-bayi orang Israel. Sehingga Firaun dan rakyatnya dan tentaranya dibinasakan oleh Engkau di Laut Merah. Kiranya firman-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini bisa kami simpan, kami renungkan agar kami bisa menjadi saksi yang hidup sesuai dengan perintah dan firman-Mu. Kami akan pulang Bapa, sertailah perjalanan kami dan ampuni dosa kami. Dengarkanlah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang akan menaikkan doa Bapa kami dengan berucap, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.